Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Hidayat Muzaki dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik. Saya akan menceritakan sedikit tentang Islamic Golden Age atau masa keemasan Islam. Bayangkan sebuah dunia di mana ilmuwan dari berbagai agama bekerja bersama, di mana Baghdad menjadi kota paling cerdas di bumi, di mana matematika, kedokteran, dan teknologi berkembang ratusan tahun sebelum Eropa bangun dari tidur panjangnya. Itulah Islamic Golden Age, dan hari ini kita akan menggali bagaimana kejayaan itu tercipta. Semuanya bermula pada abad ke-7 Masehi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para khalifah mulai memperluas wilayah Islam. Ekspansi ini bukan hanya soal kekuasaan, tapi membuka gerbang bagi bertemunya budaya besar Arab, Persia, Romawi, India, hingga Yunani. Dari percampuran inilah bibit-bibit peradaban maju mulai tumbuh. Puncak kejayaan terjadi di bawah dinasti Abbasiyah. Baghdad menjadi pusat dunia, kota termewah, terkaya, dan paling berpengetahuan di masanya. Pada masa Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, lahirlah sebuah lembaga yang akan mengubah sejarah, Bait al-Hikmah. Inilah tempat berkumpulnya ilmuwan dari berbagai agama, Muslim, Yahudi, Kristen, bahkan Persia dan India. Mereka menerjemahkan ribuan buku kuno, lalu mengembangkannya menjadi ilmu baru. Di masa Golden Age lahir tokoh-tokoh luar biasa yang mengubah dunia, seperti Al-Khwarizmi yang dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar, Ibnu Sina sebagai dokter jenius, Ibnu Al-Haytami sebagai pakar optik, dan masih banyak lagi yang lahir pada masa kejayaan Islam ini. Tak hanya di timur, kejayaan Islam juga bersinar di barat, tepatnya di Andalusia. Cordoba memiliki perpustakaan dengan ratusan ribu buku, jalan-jalan yang sudah diberi penerangan, dan universitas yang menjadi pusat studi dunia. Arsitektur seperti Alhambra menunjukkan betapa seni Islam mencapai tingkat keindahan yang luar biasa. Dari Andalusia inilah ilmu pengetahuan Islam mengalir ke Eropa dan memicu lahirnya Renaissance. Perdagangan Islam meluas dari Spanyol sampai Cina. Perdagangan Muslim membawa kompas, kertas, dan teknik navigasi ke berbagai belahan dunia. Seni budaya berkembang pesat, seperti kaligrafi dan arsitektur masjid, karya sastra seperti 1001 Malam, puisi fusistik Jalaluddin Rumi, sosiologi modern oleh Ibnu Khaldun. Peradaban Islam bukan hanya kuat, tapi juga indah dan berpengaruh. Namun, kejayaan itu tidak abadi. Konflik internal, korupsi, melemahnya patronis ilmiah, dan akhirnya serangan Mongol pada tahun 1258 menghancurkan Baghdad. Bait al-Hikmah hangus, ribuan manuskrip hilang, Golden Age perlahan berakhir. Tapi warisannya tetap hidup hingga hari ini. Dari angka-angka yang kita gunakan, rumah sakit modern, prinsip kamera, hingga metode ilmiah, semuanya dipengaruhi oleh kejayaan Islam di masa Golden Age. Sejarah ini bukan sekadar kebanggaan, tetapi pengingat bahwa ketika iman bertemu ilmu, ketika toleransi dan kerjasama dijaga, sebuah peradaban bisa mencapai puncak tertingginya.